Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisar Syuhru Alamatil Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang al-munada, kata yang dipanggil. Qala al-Ajrumi rahimallahu ta'ala al-munada khamsatu anwa'in al-mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. Munada itu ada 5 macam. Yang pertama al-mufradul alamu, ya isim alam yang mufrad, tapi mufrad di sini maknanya lawan dari ghairu mufrad ya. Maknanya lawan dari ghairu mufrad atau nama yang tersusun dari 2 kata ya. Kalau mufradul alam itu nama yang tersusun dari 1 kata saja, seperti misalnya Zaid, Fatimah, ya. Ini namanya al-mufradul alam. Lawannya nanti nama yang 2 kata, dan biasanya nama yang 2 kata itu bentuknya adalah mudhaf ilaihi, seperti Abdullah, ya. Kemudian misalnya Abu Bakar, ya. Nama-nama yang 2 kata itu nanti hukumnya berbeda dengan nama-nama yang 1 kata. Kemudian yang kedua, nakirah maksudah, ya. Nakirah maksudah. Ini istilah yang unik ya. Nakirah tapi maksudah. Nakirah tapi dimaksudkan. Kemudian lawannya wan nakiratu ghairul maksudati, ya nakirah yang tidak dimaksudkan. Kemudian yang keempat mudhaf, ya maksudnya semua susunan mudhaf ilaih, ya nanti beda hukumnya dengan kata yang tunggal. Kemudian yang kelima wasyabihu bil mudhafi, dan yang menyerupai mudhaf, ya insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu rincian hukumnya. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Maka adapun mufrad alam, ya nama yang 1 kata dan nakirah maksudah, maka keduanya itu dibunyikan atas dhammah tanpa tanwin. Nah, ini dia hukumnya. Jadi dari 5 macam munada, nah sekarang udah dijelaskan 2 di antaranya. Jadi hukum untuk nama yang tunggal dan nakirah maksudah, ya hukumnya adalah dia dimabnikan atas dhammah, ya tanpa tanwin. Ya. Contoh, ya nahwu ya Zaidu wa ya rajulu, ya. Contohnya ya Zaidu, wahai Zaid. Wa ya rajulu, wahai laki-laki, ya. Lihat. Ya Zaidu ini contoh untuk al-mufradul alam, kemudian ya rajul contoh untuk nakirah maksudah, ya. Nah, ya Zaidu, ya ini ya kita baca ya Zaidu, ya karena nama tunggal, bukan ya Zaidun atau ya Zaidah atau ya Zaidan, ya Zaidi atau ya Zaidin, ya. Jadi kalau kita mau manggil orang yang namanya 1 kata, ya kita dhammahkan tanpa tanwin karena dia mabni, ya. Misalnya selain Zaid, ya Aisyatu, ya Hindu, ya Fatimatu, ya Maryamu, ya Zainabu. Ini kalau akhwat. Kalau ikhwan, ya misalnya ya Ahmadu, ya Aliyu, ya Umaru, ya Hamidu, dan seterusnya, ya. Jadi kalau namanya cuma 1, ya kita panggilnya itu dia dengan dhammah tanpa tanwin. Ya Zaidu, ya Aliyu, dan seterusnya. Begitupun kalau nakirah maqsudah, ya nakirah maqsudah. Nakirah tapi telah dimaksudkan, ya. Nakirah maqsudah ini, ya misalnya kita ada di keramaian, ya, ada di keramaian. Kemudian kita ingin memanggil salah satu orang dari mereka, ya. Maka kita katakan ya rajulu, ya. Misalnya ada orang yang lewat depan kita, kemudian tasnya ketinggalan, ya. Tadinya duduk bareng nih di halte, ya misalnya, tasnya ketinggalan.
Kemudian dia berjalan tanpa membawa tasnya. Nah, kalau kita memanggil ya orang itu, kan kita nggak tahu namanya nih. Ya, kita panggil dengan nakirah maksudah. Ya rajul, ya. Kan tentu kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya kita nggak mungkin manggilnya itu lengkap pakai doma ya. Ya rajulu nggak ya? Pasti kita sukunkan. Ya rajul, ya. Ya rajul, ya walad. Ya. Maka ini caranya. Ya, ini namanya nakirah maksudah. Artinya kita mau memanggil seseorang yang telah kita tentukan. Ya. Nanti lawannya nakirah ghairu maksudah. Nanti selanjutnya kita akan bahas ya karena nakirah ghairu maksudah itu seperti apa. Nah, yang jelas kalau untuk nakirah maksudah ya dia sama kayak mufrad alam, dia dhamma tanpa tanwin. Ya rajulu, ya waladu, ya talibu dan seterusnya. Nah, wassalasatul baqiyatu ya mansubatun la ghairu. Dan 3 sisanya berarti nakirah ghairu maksudah, mudhaf sama syabih bil mudhaf, mansubatun la ghairu, dinasabkan tiada lain, ya. Dinasabkan tiada lain. Jadi kalau nakirah ghairu maksudah kemudian mudhaf ya sama yang menyerupai mudhaf, dia dinasabkan, ya. Karena hukum asal munada itu mansub, makanya dia dimasukkan dalam kelompok mansubat ya. Nakirah ghairu maksudah ya, nakirah itu kan tentunya umum ya. Kemudian ghairu maksudah tidak dimaksudkan. Ya ini seperti misalnya kita ya ada orang yang nyasar ya. Misalnya ada orang yang nyasar di hutan. Ya. Ada orang yang nyasar di hutan. Ya kan dia nggak tahu apakah ada orang di dekatnya atau tidak. Dan dalam kasus yang seperti ini dia mengucapkan ya rajulan unsurni, yang tolonglah aku ya. Atau misalnya banyak kitab nahwu itu kalau ya membahas nakirah ghairu maksudah memberi contoh misalnya orang yang buta ya nggak bisa melihat, tentu dia tidak bisa menetapkan orangnya yang mana ya. Misalnya dia pengen nyeberang jalan, dia minta bantuan untuk dituntun ya, maka dia mengatakan ya rajulan khudh biyadi ya, wahai seseorang laki-laki ya. Ini kan tidak dibatasi siapa, pokoknya siapa yang dengar, ya khudh biyadi, ya pegang tanganku, ya. Maka ya kalau kasusnya seperti ini, dia tidak menetapkan orang yang mana, ini namanya nakirah ghairu maksudah dan dia harus mansub. Kemudian mudhaf ya, artinya susunan mudhaf ilaih, mau dia nama ataupun gelar, dia mansub juga. Ya misalnya ada orang namanya Abdullah, kalau kita mau panggil ya Abdallahi. Kemudian misalnya Abu Bakar ya Aba Bakrin. Kemudian sering kita dengar ya Rasulullahi. Kemudian misalnya marhaban ya Syahra Ramadana ya. Kemudian di Quran ya kul ya ahlal kitabi ya. Di situ ya ahlul kitab kan mudhaf ilaih ya, makanya dia mansub ya ahlul kitabi. Nah, pokoknya semua yang susunannya mudhaf ilaih dia mansub ya. Kemudian syabih bil mudhaf menyerupai mudhaf. Ini contohnya seperti ya tali'an jabalan ya. Ya tali'an jabalan, wahai ya pendaki gunung. Di sini kenapa disebut dia menyerupai mudhaf? Ya karena memang sebetulnya ya tali'an jabalan ini bisa kita buat susunannya menjadi mudhaf ilaih, menjadi ya tali'a jabalin ya. Hanya saja kalau kita mengucapkan ya tali'an jabalan, nah ini secara sastra lebih bagus ya, lebih tinggi dibanding ya tali'a jabalin ya. Ini contoh syabih bil mudhaf. Ya tali'an jabalan, di mana tali'an ini munada, jabalan jadi maf'ul bih ya. Mana fi'ilnya? Ya, dari tali'an ya, ini isim fa'il beramal seperti fi'il ya. Nah, tapi kita i'rab dulu. Al munada mubtada'un marfun wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'dzuru
khamsatu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun anwa'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-mufradu badalun min khamsatu marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-alamu na'tun al-mufradu marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa an-nakiratu ala harfu atfin an-nakiratu ma'tufun al-mufradu marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-maqsudatu na'tun lin-nakiratu marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa an-nakiratu ala harfu atfin an-nakiratu ma'tufun al-mufradu marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ghairu na'tun lin-nakiratu marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-maqsudati ghairu mudhafun al-maqsudati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal mudhafu ala harfu atfin al-mudhafu ma'tufun al-mufradu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wasyabihu, ya, kalau aneh menghafal Jurmeni, ya, redaksinya wal musyabbahu bil mudhafi, ya. Kalau harfu atfin asyabihu ma'tufun ala al-mufradu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bil mudhafi harfu jarin al-mudhafi majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Fa amma al-mufradu al-alamu fa al-fa'u lil-istinafi amma harfu syartin al-mufradu amma harfu syartin tafsilin al-mufradu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-alamu na'tun al-mufradu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wan nakiratu wa harfu atfin an-nakiratu ma'tufun al-mufradu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-maqsudatu na'tun lin-nakiratu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fayubnayani al-fa wa harfu jawab syartin yubnayani fi'l mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni, ya. Karena yubnayan ini termasuk al-af'al khamsah. Wal alifu fa'iluhu, ya. Kalau al-af'al khamsah ini enggak usah dicari lagi mana fa'ilnya. Karena domir-domir yang ada pada af'al khamsah misalnya fa'alani itu alifnya fa'ilnya, yaf'aluna, ya, wawnya, tafalina, ya-nya, dan seterusnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya, karena fa'ibnayan ini menjelaskan, ya, tentang mufrad alam itu kenapa, maka ya dia mengabdikan, maka ibnayan ini adalah khabarnya. Al-dhammi ala harfu jarin ad-dhammi majrurun bi'ala wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih min ghairi min harfu jarin ghairi majrurun bimin wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun tanwinin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih nahwu khabarun li mubtada'in mahdhufin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya Zaidu, ini seperti biasa ini murad lafzihi, tapi kita i'rab detail, ya. Ya Zaidu, ya harfun nida, Zaidu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin, ya. Wa ya rajulu, ini sama i'rabnya, ya harfun nida'i, ya. Jadi ya huruf nida, rajulu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Wasalasatul baqiyatu, ya, alau lil istinafi, salah satu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-baqiyatu na'tun lis salasatu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mansubatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. La ghairu la harfu atfin ghairu ma'tufun ala mansubatun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, al-munada yuj'alu fil mansubati li'annahu mansubun 'alal haqiqati aw munun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Yang munada dijadikan di dalam kelompok al-mansubat, isim-isim yang dinasabkan karena dia itu dinasabkan, ya, hukum asalnya. Jadi kalau kita membahas di julm ini kan dikatakan al-mansubat ada 15, salah satunya munada. Ya, kenapa munada dimasukkan ke al-mansubat?
Karena memang hukum asal munada itu mansub. Bahkan yang mabni aja, kan tadi dijelaskan kalau yang al-maf'ul alam sama nakirah maksudah, dia mabni ala dhammi. Itu pun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Makanya dia masuk ke dalam pembahasan al-mansubat. Walam yadhkuril musannifu hurufan nida'i. Ya. Akan tetapi musannif ini tidak menyebutkan huruf-huruf nida, maksudnya tidak menyebutkan secara lengkap, ya. Di sini dalam contoh hanya dipakai yang ya saja. Wa qad jama'aha qaulu ibn Malikin. Dan sungguh telah terhimpun dalam perkataannya Ibnu Malik, ya, tentang huruf-huruf nida, ya. Walil muna dan na'i au kan na'i ya. Wa ay wa a kada aya summa haya. Ya. Wal hamzu liddani wa wa lima nadaba. Nah, dan bagi munada itu, ya, yang dekat atau yang menyerupai yang jauh, ya, dan bagi munada an-na'i yang jauh, au kan na'i atau yang menyerupai jauh atau pertengahan, itu pakai ya, ya. Wa ai dan a, begitu pula aya, kemudian haya, ya. Dan hamzah itu, ya, liddani, ya. Jadi liddani ini maksudnya untuk yang dekat, ya. Wa limana daba, dan wa itu bagi orang yang meratap atau bersedih. Nah, kita bahas di sini ada rinciannya. Wa ma'nahu anna ya wa hiya ummul babi harfun nida'i lil ba'idi wal mutawassiti, ya. Dan maknanya bahwasanya ya, dan dia adalah inti pembahasan. Artinya hukum asal munada itu memang hukum asal huruf nida itu memang pakainya ya, ya. Makanya di Quran itu rata-rata huruf nida pakainya ya. Ya, imsal qul ya kafirun, ya ayyuhalladzina amanu, semuanya pakai ya, ya. Nah, ya ini huruf nida untuk jauh dan yang dekat. Artinya kalau kita memanggil orang dan orangnya itu ada jauh dari kita atau dalam jarak yang pertengahan, maka kita pakainya yang ya. Wa kadzalika a wa ai wa aya wa haya, ya. Begitu pula a, ai, aya, haya. Ini semuanya bisa dipakai. Misal kita mau bilang a zaidu atau ai zaidu atau aya zaidu atau haya zaidu, ya. Jadi ini semuanya termasuk harfun nida, ya. Dan sesungguhnya hamzah itu adalah huruf nida lil qarib, ya. Untuk yang dekat, seperti a, ya. Misalnya azaidu, ya, ini bisa, ini kan seperti hamzah istifham, ya. Nah, ini boleh kita gunakan buat apa namanya? Harfun nida. Kemudian wa, ya, ini huruf nida untuk yang bersedih atau meratap, ya. Nahu wa mu'tasimah, ya. Wahai mu'tasimah, ya. Ya, ini ungkapan ini terdapat dalam kisah masyhur, ya, bahwa di masa, ya, Bani Abbasiyah ada seorang wanita yang ia tinggal di daerah yang dijajah oleh Romawi, ya. Kemudian ia dizalimi oleh tentara, ya, Romawi. Kemudian dia berteriak, ya, wa mu'tasimah, ya, wahai mu'tasimah, ya, maksudnya wahai mu'tasimah, tolonglah aku. Kemudian, ya, cerita ini terdengar sampai, ya, ke Khalifah Abbasiyah saat itu, ya, yaitu Al-Mu'tasim Billah. Akhirnya beliau, ya, mengirimkan pasukannya untuk demi menjaga kehormatan para wanita muslimah. Ini Masya Allah, ya. Ini hanya terjadi ketika, ya, umat Islam bisa memimpin dan bisa berhadapan dengan orang-orang kafir. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masa itu kembali terjadi lagi. Nah, wal amsilatu li hurufin nida'i wadihah, dan contoh-contoh bagi huruf nida itu jelas. Wal munada mahsurun fil anwa'il khamsati allati dzakaraha wa hiya ala qismaini, dan munada itu terbatas pada 5 macam yang telah disebutkan oleh musannif. Wa hiya ala qismaini, dan munada itu
dibagi menjadi dua kelompok. Jadi munada dibagi menjadi dua kelompok. Qismun yajibu an yubna ala dhammi wa huwa al-alamu nahwu qalu ya salihu qad kunta fina marjuwa qabla hada, ya. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwa qabla hada, ya. Jadi munada ada dua. Yang pertama itu yang wajib dimabnikan atas dhammah, dan dia itu adalah nama yang tunggal. Contohnya dalam Al-Quran, qalu, mereka berkata, ya salihu, wahai salih, wahai Nabi Salih, qad kunta fina marjua, ya. Sungguh kamu itu dulunya fina marjuan, ya, diharapkan, ya, qabla hada, sebelum kejadian ini, ya. Di sini yang jadi contoh adalah ya salihu, ya. Ya salihu, ya, karena dia nama yang tunggal, maka dia mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Kemudian yang kedua yang mabni ala dhammi, wan nakiratul maqsudatu nahwu ya rajul istaqim. Dan nakirah yang maksudah contohnya wahai laki-laki istaqim, istiqomahlah. Ya, ini kelompok yang pertama, dan ini sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian qismun yajibu nasbuhu. Satu kelompok lagi yang wajib nasabnya. Contohnya al-mudhafu wa huwa al-mudhafu nahwu ya Abdallahi ittaqillaha. Ya, mudhaf, ya, susunan mudhaf ilaih. Kalau kita mau panggil dengan huruf nida, dia mansub. Makanya ya Abdallahi ittaqillaha, wa ya Abdullah, bertakwalah kepada Allah. Ya Abdallahi, ini Abdallah, ya, maka dia dinasabkan abda. Adapun Allahi Rabbul Jalalah, ya, dia mudhaf ilaih majrur. Nah, baka qauli syairi, dan seperti, ya, ucapan seorang penyair, ya mursilar riha, atau afwan, ya mursilar rihi januban wasaba in ghadibat zaidun fazidaha ghadaba. Wahai, ya, pengirim angin utara wasaba, yang mengandung penyakit, in ghadibat zaidun, jika Zaid marah, fazidaha ghadaba, maka tambahlah kemarahannya, kemurkaannya. Di sini contoh ya mursilar rihi, ya, mudhaf ilaih. Ya mursilar rihi, ya, mursila karena mudhaf ilaih, dia mansub, ya. Nah, kemudian yang kedua yang wajib nasab asyabihu bil mudhaf, ya, menyerupai mudhaf. Nahwu ya rafi'an ra'sahu la tastakbir. Wahai orang yang mengangkat kepalanya, janganlah engkau sombong. Di sini ya rafi'an, kalau kita mau i'rab, ya rafi'annya harfun nida, rafi'an munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ra'sahu ra'sa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun min ad-dhammi fi mamnun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi ra'sa ini maf'ul bihi, mana fi'ilnya? Ya, fi'ilnya itu enggak ada. Jadi maf'ul bihi dari rafi'an, isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Nah, yang ketiga an-nakiratu ghairul maqsudati, nakirah yang ghairul maqsudah, nahwu ya muqbilan 'alaina ajil. Wahai orang yang, ya, berjumpa pada kami, ajil, bersegeralah, ya. Wal farqu bainal maqsudati wa ghairil maqsudati annal maqsudata syakhsun bi'ainihi la yashmalu nidaa ghairahu, ya. Wa amma ghairul maqsudati fa huwa yashmalu kulla man yasduqu alaihi al-khitabu, ya. Nah, ini perbedaan antara maksudah sama ghairu maksudah adalah bahwasanya yang maksudah itu syakhsun bi'ainihi, ya, itu seseorang bi'ainihi, dengan zatnya, la yashmalu nidaa ghairahu, tidak meliputi panggilannya itu yang selainnya, ya. Artinya sudah ditetapkan orangnya yang mana. Adapun ghairu maksudah, maka dia meliputi atau mencakup semua yang bisa menerima al-khitab. Al-khitab itu apa namanya? Target, ya. Panggilan itu. Artinya kalau kita mengatakan ya rajulu, maka ini kita pasti sudah menunjuk. Misalnya ada keramaian nih.
kita memanggil salah seorang di antara mereka dan kita sudah pastikan orang yang mana. Ya, misalnya ada yang pakai baju merah, kuning, biru, hijau dan sebagainya. Kita memanggil orang yang bajunya kuning. Ini namanya nakirah maksudah. Ya rojul, ya rojulu. Tapi kalau kita manggil ya rojulan, yashmalu kullaman yasduqu alaihi khitabu. Ya. Ini mencakup semua orang yang bisa menerima ya panggilan tersebut. Artinya semua laki-laki ya bisa. Ya. Kalau kita mengatakan ya rojulan, ya siapa aja yang laki-laki ini termasuk dalam khitabnya. Ya, dalam tujuan pembicaraan tersebut. Nahu, ya murabbiyan la takul ma la taf'al. Ya. Wahai para pendidik ya, janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Ala yahummuka ya musliman amrul muslimin. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan wahai muslim amrul muslimin, ya, urusan kaum muslimin. Nah, di sini ya, ketika kita mengatakan ya murabbiyan, maka semua pendidik ya. Misalnya ada orang namanya Zaid, ada orang namanya Ahmad, Ali, semuanya pendidik, maka semuanya masuk ya. Ya murabbiyan ya. Karena dia nakirah ghairu maksudah, nakirah tidak ditentukan, siapa aja. Ini nasihat secara umum. Begitupun kalimat ala yahummuka ya musliman amrul muslimin ya. Tidakkah menjadi perhatianmu wahai muslim ya, urusan kaum muslimin? Maka di sini ya musliman ya mencakup semua muslim tanpa kecuali. Nah, wa kaqauli syairi, dan seperti ucapannya seorang penyair, ya kadiban fi wa'dihi bilisanihi man li bi'addi lisanikal kadzabi. Ya. Wahai pendusta ya, di dalam janjinya dengan lisannya ya, gigitlah ya lisanmu yang pendusta ya. Nah, ini ya kadiban, maka semua pendusta ya masuk dalam khitab ya, panggilan ini. Wa katsiran ma yumassilun nahwiyuna biqaulil a'ma ya rajulan khudh biyadi fahuwa la yaqsudu ahadan bi'ainihi bal kullaman ajabahu fahuwa muraduhu ya. Dan banyak ya para ahli nahwu yang memberi contoh nakirah maksudah ini dengan perkataan al-a'ma, orang yang buta ya. Orang yang buta misalnya mengatakan ya rajulan khudh biyadi, wahai seseorang ya laki-laki, khudh biyadi, ambillah tanganku, peganglah tanganku, fahuwa la yaqsudu ahadan baini, maka ya orang buta tersebut tidak memaksudkan salah seorang ya bi'aini ya. Jadi tidak dimaksudkan ya salah seseorang karena dia nggak bisa lihat, jadi dia nggak bisa menentukan siapa yang dia panggil. Pokoknya siapa aja yang dengar panggilannya ya, maka dia termasuk. Bal kullaman ajabahu fahuwa muraduhu, bahkan setiap orang yang menjawab seruannya fahuwa muraduhu, maka dia yang ia maksudkan ya. Jadi memang kalau kita baca kitab-kitab syarah jurmiyah ya, kebanyakan ulama nahwu itu memberikan contoh ya orang buta. Karena kalau orang buta ini contoh yang sangat jelas bahwa dia ketika memanggil tentu dia tidak membatasi siapa ya, siapa aja bisa ya. Nah, walhasilu annal munada khamsatu anwa'in. Dan kesimpulannya bahwasanya munada itu ada 5 macam. Yang pertama al-alamul mufradu, isim alam yang tunggal, alladzi laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi, yang bukan mudhaf atau menyerupai mudhaf. Nahwu ya Ahmadu ya Nuhu ya Ibrahimu. Contohnya wahai Ahmad, wahai Nuh, wahai Ibrahim. Yang kedua an-nakiratul maksudatu, nahwu ya Sami'u ya Basiru. Nakirah maksudah. Contohnya ya Sami'u ya Basiru, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat. An-nakiratu ghairu maksudah, nakirah ghairu maksudah, contohnya ya Zairan absyir ya. Wahai orang yang berziarah, absyir ya, berbahagialah. Al-mudhafu nahwu kaifa haluka ya sahib abi ya. Mudhaf ilaih, contohnya apa kabarmu wahai sahabat ayahku ya. Kemudian yang kelima asyabih bil mudhaf nahwu ya hasanan wajhuhu aqbil.
menyerupai mudhaf, contohnya ya hasanan wajhu akbil, wahai orang yang baik wajahnya, ini maksudnya ganteng ya, akbil, terimalah. Nah, ini 5 jenis munada ya. Al-mufrad al-alam, an-nakiratul maqsudah, an-nakir wa al-maqsudah, al-mudhaf sama asy-syabi' atau al-musyabbah bil mudhaf. Wa qad yuhdhafu harfun nida'i takhfifan kama tunadi fataqul Muhammadun ay Muhammadun ya. Dan terkadang huruf nida itu dibuang takhfifan ya. Takhfifan ya, karena ringan. Kama tunadi, sebagaimana kamu memanggil fataqul, maka kamu berkata Muhammadu ya. Jadi enggak pakai ya Muhammadu, langsung Muhammadu. Ini boleh. Ya, membuang huruf nida. Ay Muhammadu, artinya wahai Muhammad. Ya, jadi ya tadi kan sudah disebutkan bahwa salah satu huruf nida itu hamzah ya. Muhammadu ya. Ini boleh kita buang huruf nidanya menjadi Muhammadu ya. Wa min dzalika qaulu Ibn al-Faridi sa'iqal ad'ani yatwil baida tay mun'aman 'arij 'ala kasbani tay ya. Dan di antara ya yang demikian, maksudnya contoh munada yang huruf nidanya dibuang, seperti perkataan Ibnu Al-Farid, sa'iqal ad'ani yatwil baidatai ya, wahai ya pengendali unta yang di atasnya ada tunggangan, yatwil baidatai ya, yang melintasi ya gurun-gurun, mun'aman ya, yang dipenuhi oleh harta ya, maksudnya untanya itu ya penuh dengan bawaan berupa barang-barang berharga, arij ala kasbani tay ya. Arij ini maksudnya turun ya, yang mampir atau singgahlah ya, kasbani ini di bukit-bukit tay. Tay ini kabilah dari Arab ya, namanya kabilah Tay ya. Nah, itu ada di catatan kakinya. Sa'iqul ad'ani huwa hadil ibili allati 'alaiha az-za'inatu ya. Sa'iqul ad'an ya, ini artinya adalah hadil ibil, orang yang menuntun onta yang di atasnya itu ada tunggangannya. Al-mar'atu maksudnya adalah ada wanita yang menunggangi onta tersebut. Wal baida as-sahara, dan arti bait itu adalah as-sahara, gurun ya. Gurun-gurun, makanya kita ada istilah gurun Sahara ya. Wa tay masdaru yatwi ya. Tay itu yang pertama itu masdarnya yatwi, kemudian tay yang kedua tay as-saniyatu hiya qabilatu tayyin ya. Dan tay yang kedua ini adalah nama kabilah Tay ya. Nah, satu hal yang harus menjadi perhatian ketika membahas munada ya. Kalau munadanya ma'rifat, kan dari tadi kita bahas munadanya nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah ya. Kalau untuk nama kan ini udah jelas. Lalu gimana kalau yang bukan nama tapi ma'rifat? Maka dia harus pakai ya ayyuha ya, atau ya ayatuha ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil seorang muslim, bisa ya muslimu ya, ya muslimu. Tapi kalau pakai al muslim nggak bisa yal muslimu, nggak boleh. Kita harus pakai, nanti itu namanya badal ya. Ya ayyuhal muslimu ya. Ya ayyuhal muslimu atau ya ayatuhal muslimatu ya. Jadi bisa ya ayyuha, ya ayatuha. Makanya di Quran ya, kul ya ayyuhal kafirun ya. Jadi kalau dia ma'rifat munadanya, dia harus pakai ayu. Nah, ini kalau kita mau ngi'rab misalnya kul ya al kafirun ya. Ya huruf nida, ayu ini munadanya, kemudian haknya harfu tanbih. Nah, al-kafirun badal min ayu. Ya, kayak gitu. Jadi begitu cara ngi'rab munada yang ma'rifat. Yang jelas kalau ma'rifat dia nggak boleh langsung. Misalnya yatul labu nggak bisa. Ya, yatul labu. Tapi ya ayyuhatul labu. Kemudian ya talibatu nggak bisa. Ya ayyuhat talibatu ya, kayak gitu. Ini tambahan catatan dari Ane. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.